Assalamualaikum, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Pada bulan April ini, kita semua dikejutkan dengan insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 dengan 53 kru yang hilang kontak di perairan utara Bali pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 waktu setempat. Dan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, tepat 72 jam cadangan oksigen yang ada di kapal selam habis, KRI Nanggala 402 dan awaknya resmi dinyatakan gugur. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono yang menyebutkan KRI Nanggala 402 dinyatakan terbelah menjadi 3 dan semua awak yang bertugas telah gugur. Aku sendiri pengen ngucapin turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik bangsa. Semoga keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Tidak ada kapal selam yang tenggelam. KRI Nanggala 402 hanya memutuskan untuk menjaga laut Indonesia untuk selama-lamanya. Kapal selam yang dikenal dalam sejarahnya dengan U-boat emang sudah menjadi andalan para militer untuk menguasai lautan dalam ya, Historita. Dan sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan sejumlah negara lain memang telah kehilangan kapal selam dan awaknya karena kecelakaan. Karena untuk mengoperasikan kapal selam ini emang masih sangat beresiko ya. Bahkan kapal selam nuklir yang sudah berteknologi tinggi pun masih dapat berakhir di dasar laut jika awaknya tidak berhati-hati dan jika terjadi malfungsi teknologi. Dan hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 ini menambah daftar insiden kapal selam yang dialami oleh sejumlah negara. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa insiden kapal selam yang karam. Penasaran apa saja? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video cerita menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much. Yang pertama, Kursk, Rusia. Kapal Kursk atau K141 Kursk ini merupakan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar kedua buatan Rusia. Dan kapal selam Kursk ini juga jadi salah satu dari 30 kapal yang mengambil bagian dalam latihan Summer X yang ditugaskan Angkatan Laut Rusia pada bulan Desember tahun 1994. Kapal Kursk ini menjadi salah satu kapal selam terbesar yang karam ya, Historita. Beratnya aja 24.000 ton dan panjangnya bisa mencapai 500 kaki dan memiliki 2 reaktor nuklir dengan kecepatan hingga 28 knot. Jadi bisa bayangin sendiri ya, segede apa itu kapal selamnya. Namun, mau sebesar apapun atau secanggih apapun, pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam Kursk tenggelam di Laut Barents. Kapal Kursk mengalami ledakan saat bersiap menembakkan torpedo tiruan selama latihan. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran high-test peroxide dari salah satu torpedo tipe 65 yang mengakibatkan ledakan tersebut. Kapal selam Kursk pun akhirnya karam dan menenggelamkan 118 orang kru yang ada di kapal selam tersebut. Sebenarnya masih ada 23 kru yang berhasil bertahan di kompartemen ke-9 ketika kapal menghantam dasar laut, namun sayangnya mereka pun ikut gugur karena kekurangan oksigen. Dan insiden tenggelamnya kapal Kursk ini juga ada difilmkan ya teman-teman. Judulnya kalau nggak salah Kursk tahun 2018. Aku belum sempat nonton sih, tapi katanya filmnya cukup seru dan karena ini based on true story ya, jadi cukup menarik juga untuk ditonton. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk nonton filmnya, silahkan cari aja sendiri ya. Aku juga belum pernah nonton soalnya. Dan buat teman-teman yang udah nonton film Kursk ini, coba komen dong di bawah gimana menurut kalian filmnya, bagus atau enggak.
Yang kedua, USS Treasure. Pada 10 April tahun 1963, kapal selam bertenaga nuklir USS Treasure atau SSN 593 hilang dan dinyatakan tenggelam. Kapal selam yang membawa 129 awak kapal dan warga sipil di Treasure pun tewas, dan ini menjadi catatan korban meninggal terbanyak akibat kapal selam sepanjang sejarah. Sebenarnya, Historita, beberapa menit sebelum tenggelam, USS Treasure ini sempat mengirimkan sinyal adanya gangguan kecil ke kapal Skylark. Namun, hal ini terlambat disadari dan akhirnya kapal selam bertenaga nuklir itu pun tenggelam ke dasar laut dan meledak sampai berada di kedalaman sekitar 1.300 kaki. Penyebab utama kapal selam ini tenggelam adalah karena ada masalah di bagian pipa yang mengakibatkan hilangnya daya. Jadi ini karena ada masalah teknologi gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, USS Scorpion. Masih dengan kapal selam dari Amerika Serikat, USS Scorpion atau SSN 598 merupakan kapal selam bertenaga nuklir kelas Skipjack 3500T yang ditugaskan pada Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 1960. Pada tanggal 21 Mei 1960, USS Scorpion sempat melaporkan posisinya sekitar 50 mil selatan Azores dan tidak ada masalah apapun. Namun, pada tanggal 27 Mei, 6 hari setelah pelaporannya itu, USS Scorpion gagal kembali ke Norfolk. Angkatan Laut Amerika Serikat pun langsung melakukan pencarian sampai akhirnya kapal selam bertenaga nuklir yang dinaiki 99 kru resmi dianggap hilang pada 5 Juni 1960. Dan akhirnya bangkai USS Scorpion ditemukan 5 bulan kemudian di kedalaman 3,3 km. Penyebabnya diduga karena kecelakaan saat aktivasi baterai torpedo atau mengalami ledakan. Selanjutnya, HMS Thetis. Kapal selam Inggris HMS Thetis atau N25 adalah kapal selam kelas T Grup 1 yang dibangun oleh galangan kapal Camel Layer. Kapal selam itu diluncurkan pada Juni 1938 dan mulai beroperasi setahun kemudian. Kapal selam tersebut melakukan uji coba selam di Teluk Liverpool. Akan tetapi, masuknya air yang membanjiri tabung torpedo dan bagian haluan menyebabkan kapal selam karam sampai kedalaman 150 kaki. Dan insiden ini pun merenggut nyawa 99 orang dari 103 awak kapal. HMS Thetis diperbaiki dan ditugaskan kembali ke Angkatan Laut Kerajaan sebagai HMS Thunderbolt, tetapi dihancurkan oleh korvet Italia Cicogna pada Maret 1943. Awak kapal segera melepaskan pelampung dan meluncurkan suar bantuan. Kapal ini sempat mengapung selama beberapa jam, tapi hanya 4 awak yang berhasil selamat, sementara sisanya tewas karena mati lemas. Oh my god, yang 4 orang selamat ini pasti kayak trauma seumur hidup mereka gitu ya, karena mereka ini menyaksikan gitu 99 orang teman mereka tewas dalam insiden itu. Selanjutnya, K-129. Kapal selam K-129 merupakan salah satu kapal selam rudal balistik strategis Project 629A dari Armada Pasifik Soviet. Pada 8 Maret 1968, kapal selam K-120 tenggelam di Samudra Pasifik. Kapal ini sempat hilang kontak setelah meninggalkan Kamchatka dalam misi patroli pada Februari 1968. Dia sempat melaporkan posisinya saat uji coba menyelam, tetapi tidak mengirimkan komunikasi lebih lanjut.
Lalu misi pencarian pun dilakukan, tetapi gagal. Pada minggu ketiga Maret 1968, Angkatan Laut Uni Soviet mengumumkan K-129 telah hilang. Pada Agustus 1968, puing K-129 ditemukan oleh USS Halibut di barat laut Oahu pada kedalaman sekitar 4.900 meter. Penyebab kecelakaan masih belum diketahui, dan kejadian ini menewaskan semua awak di dalamnya sebanyak 98 orang. Selanjutnya, USS Tank. Pada 24 Oktober 1944 malam, kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat USS Tank berada di Selat Taiwan membayangi konvoi besar kapal tanker dan angkutan Jepang. Tank menembakkan banyak torpedo untuk melumpuhkan kapal Jepang. Dengan 2 torpedo tersisa, Tank lalu menembakkan torpedo terakhirnya, tetapi ada yang tidak beres. Torpedo tiba-tiba menembus permukaan dan berbalik langsung menuju tank. Dan 20 detik kemudian, senjata makan tuan itu menghantam ruang torpedo belakang tank. Dan ini pun jadi akhir yang sangat buruk dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya, Ming 361. Kapal selam Ming 361 atau The Great Wall merupakan kapal selam diesel listrik milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Pada April 2003, Ming 361 sedang melakukan latihan di Laut Kuning antara Korea dan Provinsi Shandong. Akan tetapi, terjadi kerusakan pada mesin diesel yang merusak oksigen dalam kapal selam. Kapal selam yang lumpuh itu tetap mengapung selama 10 hari karena dalam misi tanpa kontak. Ming 361 yang setengah tenggelam ditemukan oleh nelayan Cina pada 25 April 2003. Kapal itu ditarik dari lokasi kecelakaan ke pangkalannya di Qingdao. Dan semua awak di kapal selam yang berjumlah 70 orang mati lemas karena kekurangan oksigen. Yang terakhir, K-152 Nerpa. K-152 Nerpa adalah kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Akula milik Rusia. Kapal ini mengalami kecelakaan saat melakukan uji coba bawah air di Samudra Pasifik yang menyebabkan kematian 20 orang dari 208 orang. Kecelakaan terjadi karena aktivasi sistem pemadam kebakaran yang tidak disengaja melepaskan gas freon ke dalam Nerpa K-152. Akhirnya semua orang di kapal mengalami sesak nafas dan tidak bisa mengaktifkan alat bantu pernafasan. Kru lainnya tidak menyadari situasinya sampai sirine peringatan berbunyi setelah sejumlah besar gas telah dilepaskan ke kapal selam. Akhirnya 6 awak kapal dan 14 pekerja sipil tewas, sementara 21 orang lainnya luka-luka. Nah, itu dia beberapa insiden kapal selam yang tragis sepanjang sejarah. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi ya teman-teman. Aduh, serem banget ya. Emang sih tragedi itu happens all the time, tapi ya kita berdoa saja semoga tidak ada lagi insiden-insiden yang seperti ini, dan semua korban dalam insiden kapal selam ini semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi aja di bawah. Kalau kalian ada informasi tambahan juga boleh juga untuk di-share ke kita semua ya. Anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!